aku menemukan dirimu. 012. Tiba-tiba Arga merasakan sosok tangan datang dan melingkar pada pinggangnya. "Kamu sudah enakan?" tanyanya pelan. "Maksudnya?" Mata Arga membulat saat mendengar sahutan dari balik punggung. Seketika kepalanya tertunduk demi menatap sosok tangan yang melingkar di pinggang. Warna hijau sage pada setiap kuku membuat Arga tersadar bahwa yang sedang memeluknya adalah Alia. Tanpa kata Arga langsung menepis tangan wanita itu, memindahkan dari pinggangnya. "Jangan, Al. Tidak baik berbuat begini." "Memang kenapa, sih? Aku cuma mau peluk kamu, nggak lebih," protes Alia. Ia bahkan kembali melingkarkan tangan pada pinggang sang kekasih, sambil menyandarkan kepala pada punggung tegapnya. Kelopak matanya terpejam saat indera penciumannya begitu termanjakan oleh aroma segar yang merebak dari tubuh sang kekasih. "Bisa lepas dulu nggak?" Serta-merta Alia menghembuskan napas kesal. Perlahan pelukannya pada tubuh kokoh itu merenggang. Ada bias kecewa yang tergambar jelas dalam tatapannya. "Kamu apa-apaan sih, Arga? Kenapa aku mulai merasa kamu tidak lagi menganggap aku penting? Jangan berlebihan, Al." Arga ikut frustrasi dengan sikap kekasihnya itu. "Aku berlebihan? Apanya?" Suara Alia mulai meninggi. Ada tekanan dalam setiap lisannya. "Kamu yang berlebihan, Arga. Apa karena wanita asing yang sudah dijodohkan dengan kamu itu, sampai kamu bersikap sedingin ini ke aku dua? Please, jangan mulai. Aku sudah seperti ini sejak awal kita bersama. Nggak ada yang berubah." Arga tampak enggan. Tak pula membalas tatapan kekasihnya. "Jadi yang tadi di mall itu apa? Di depan mataku kamu menyapa Novi. Apa kamu pikir aku nggak kesal? Kamu bahkan belum pernah satu kali pun menyapa aku, Arga." Arga hampir tak percaya bahwa kalimat konyol itu keluar dari mulut Alia. "Ya ampun, Al. Itu tadi bukan ciuman. Aku hanya sedang berusaha menyelamatkan Novi." Dia mengalami henti napas mendadak karena kebanyakan menghirup asap. "Seharusnya kamu bisa membedakan antara menolong dan nafsu." Lagi, Arga mendesah kesal. Ia melepas tangan Alia yang melingkar di lengannya. "Hanya karena aku menolong Novi, pikiran kamu jadi sejauh ini." Menciptakan tanda gugup dalam sikap wanita itu. "Aku minta maaf, Arga. Aku bukannya meragukan kamu. Aku hanya takut kehilangan kamu. Kamu akan kehilangan aku kalau terus bersikap seperti ini." "Ya sudah, aku minta maaf." Ia segera menurunkan ego agar tidak terjadi pertengkaran yang pada akhirnya akan ia sesali. Apalagi tatapan tak bersahabat Arga membuat nyalinya menciut. "Kamu keluar dulu. Aku mau pakai baju." "Iya, aku akan keluar. Kebetulan aku mau pulang." Alia mengulas senyum. "Sampai jumpa besok, sayang." Alia segera keluar dari kamar sang kekasih. Sebelum menuruni tangga, ia sempat melirik ke arah kamar Novi. Menatapnya dengan kesal. Gadis culun dan kampungan itu telah berhasil merebut ciuman pertama Arga yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara di dalam kamar, Novi belum dapat terpejam, sebab perdebatan Alia dan Arga terdengar jelas sampai ke kamarnya. Apalagi pintu kamarnya tidak tertutup rapat dan memungkinkan suara yang berasal dari luar menembus masuk. Wanita itu hanya diam dengan pikiran melayang-layang. Tanpa sadar ujung jarinya bergerak mengusap bibir. "Apa tadi Mas Arga yang menolong aku?" Namun, bukan itu yang menjadi pusat perhatian Novi, melainkan ucapan Alia saat melayangkan protes, karena Arga belum pernah menyapanya sama sekali. Sebenarnya sejauh mana hubungan Mas Arga dan Kak Alia? Kenapa Kak Alia bicara seperti itu?
Tapi kalau hubungan mereka tidak sejauh itu, kenapa malam itu aku menyapa aroma parfum Kak Alia di baju Mas Arga? Pagi harinya, Arga sedikit terkejut saat terbangun di pagi hari dan mendapati Novi sedang menata makanan di atas meja. Pagi ini Novi terlihat lebih baik dan tidak lagi lemas seperti semalam. Bukan hanya itu, ia tampak mengenakan seragam sekolah yang lengkap. "Kamu yakin mau sekolah hari ini?" Pertanyaan itu menjadi sapaan pertama Arga pagi itu. "Iya, Mas. Saya merasa lebih baik sekarang," jawab Novi, lalu menggeser menu sarapan ke hadapan suaminya. Pagi ini ia membuat roti bakar selai coklat, dan kopi hitam sebagai pelengkap. "Ya sudah kalau begitu." Arga menatap roti bakar buatan Novi. Aroma lezat yang menguar membuat perut terasa berdendang. Novi melirik sang suami, namun segera menunduk begitu tatapan mereka saling bertemu. Seperti ingin mengatakan sesuatu, namun ragu. "Kenapa?" tanya Arga saat menyadari Novi sesekali menatapnya dengan ragu. "Mas, saya berangkatnya naik apa, ya?" tanya Novi. "Maksudnya, saya nggak tahu arah jalan ke sekolah." "Kalau naik bus, dari mana?" "Hari ini kamu berangkat sama saya aja," balas Arga seraya menikmati sarapannya. "Iya, Mas. Makasih." Selepas sarapan, keduanya menuju teras depan. Beberapa kali ponsel milik Arga berdering. Ia sudah dapat menebak siapa yang menghubungi dirinya sepagi ini. Siapa lagi kalau bukan Alia? "Ya, Al," sapa Arga kepada sosok wanita di ujung telepon. "Sayang, kamu masih di mana sekarang? Bisa jemput aku, kan?" Suara Alia terdengar mendesak. "Aku berangkat sama Novi hari ini." "Kok malah sama Novi? Kenapa Novi nggak berangkat sendiri?" Sudah terdengar napas kesal dari sana. "Ya ampun, Al. Kamu kan tahu Novi baru di kota ini. Dia pasti nggak tahu jalan. Lagi pula, bukannya kamu punya kendaraan sendiri?" balas Arga mulai kehilangan kesabaran. "Iya, memang benar, tapi aku sudah terbiasa berangkat sama kamu. Al, bisa nggak satu hari aja kamu nggak egois? Aku nggak mungkin membiarkan Novi berangkat sendiri di hari pertamanya sekolah." "Tapi, Arga, nggak ada tapi-tapian," ucapnya setengah membentak, lalu memutus panggilan begitu saja. Kendaraan beroda dua itu menerobos padatnya jalanan. Sepanjang perjalanan tak ada pembicaraan antara Arga dan Novi. Keduanya seperti orang asing yang baru pertama kali bertemu. Sepanjang perjalanan itu pula, Arga merasakan adanya perbedaan besar antara Novi dan Alia. Salah satu kebiasaan Alia saat bersamanya adalah, ia akan memeluk dari belakang dengan erat. Sementara Novi, jangankan memeluk, menyentuhnya sedikit saja sama sekali tidak ia lakukan. Gadis itu diam layaknya batu bernyawa. Ketika mereka melewati sebuah gerbang bertuliskan, "Selamat datang di SMA Pelita," mata Novi berkeliling ke sekitar. Serta-merta pikirannya membandingkan sekolah lama dengan sekolah barunya itu. Dilihat dari luasnya bangunan saja sudah terlihat perbedaan besar. Bahkan sekolah di kampung mungkin hanya seluas lapangan basket yang baru saja mereka lewati. Arga memarkir motor di parkiran khusus motor. "Kelas kamu di lantai 2 paling ujung." Arga menunjuk salah satu bangunan tak jauh dari tempat mereka berada sekarang. "Iya, Mas." Novi membuka helm yang menutupi kepalanya, dan memberikan kepada Arga. Baru akan melangkah, Arga sudah menarik tangannya. Membuat langkah gadis itu terhenti. "Sebelum kamu masuk, ingat perjanjian kita. Kamu hanya boleh mengaku sebagai keponakan saya dari kampung. Mengerti?" Ada tekanan dalam setiap kata yang terucap dari bibir laki-laki itu. "Saya ngerti, Mas." Novi menjawab pelan,
tanpa berani menatap sang guru yang berstatus suaminya itu. Sana masuk kelas. Gadis itu hanya mengangguk pelan, sebelum akhirnya melangkah meninggalkan suaminya. Hal aneh pun dirasakan Novi sejak pertama kali menginjakkan kaki di sekolah itu. Sepanjang jalan menuju kelas, beberapa siswa menatapnya penuh selidik, bahkan ada yang sambil saling berbisik. Novi sudah merasakan lemas pada kakinya. Namun, ia berusaha untuk bersikap tenang dan tidak memerdulikan tatapan orang-orang. Begitu memasuki kelas, sebuah kejutan besar menyambut dirinya. Alia berada di kelas itu dan sedang duduk di meja guru. Novi pun mematung di tempat. Pikirannya seketika menebak bahwa Alia juga merupakan salah satu guru di sekolah itu. "Assalamualaikum, selamat pagi," ucap Novi sambil membungkukkan kepala sopan. Alia menoleh ke sumber suara. Untuk sesaat ia memandangi gadis itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Namun, kemudian ia tersenyum ramah. "Waalaikumsalam. Selamat pagi, Novi. Ayo masuk." Alia menyambut ramah. Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, namun Novi melangkah mendekat dan berhenti tepat di sebelah meja guru. "Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru," ucap Alia kepada seluruh siswa. "Novi, silahkan perkenalkan diri." "Kamu." Novi merasakan seluruh tubuhnya meremang. Dugaannya bahwa Alia adalah salah satu guru ternyata tidak salah. "Terima kasih, Bu," ucapnya sopan, lantas berdiri menghadap meja para siswa. "Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novia Radisti. Saya pindahan dari SMA 233 Surabaya." "Terima kasih." Pertukaran suara antara beberapa siswa mulai terdengar sesaat setelah Novi memperkenalkan diri. Alia sampai harus memperingatkan para siswanya agar tetap tenang. "Novi, silahkan cari bangku yang kosong," pintanya. "Baik, Bu. Terima kasih." Novi mengedarkan pandangan ke sekitar. Matanya kemudian tertuju pada bangku bagian belakang di sudut ruangan yang masih kosong. Ia memilih duduk di sana. Sepanjang mata pelajaran fisika, ia tak banyak bicara. Terlebih, wanita yang sedang mengajar adalah kekasih suaminya. Rek. Jam istirahat dihabiskan Novi seorang diri di kelas. Ia sedang mencatat jadwal mata pelajaran yang menempel di majalah dinding kelas. Novi sama sekali belum berkenalan dengan teman sekelasnya. Berada di sebuah sekolah ternama membuatnya merasa berbeda. Teman-temannya sudah pasti berasal dari kalangan atas, sementara Novi sendiri hanyalah pindahan dari desa. Belum lagi penampilannya yang terkesan culun itu membuatnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk berteman dengan siswi lain. "Hai, kamu yang tadi datang sama Pak Arga?" "Iya." Sapaan itu menghentikan kegiatannya sejenak. Ia lantas menoleh ke sumber suara. "Iya," jawabnya singkat, agak malu-malu. Gadis itu tersenyum dan duduk di bangku depan. Namun, tubuhnya menghadap ke belakang. "Aku Nindi." Ia mengulurkan tangan, lalu disambut Novi dengan ramah. "Novi. Oh ya, kamu siapanya Pak Arga? Kok bisa datang bareng?" tanyanya sedikit penasaran. "Aku keponakannya. Baru datang dari kampung." "Oh." Gadis yang terlihat ramah itu mengangguk pelan. "Memang kamu kenapa pindah dari sekolah lama?" Pertanyaan itu membuat Novi sedikit ragu. Beruntung Jas sudah menyiapkan jawaban jika ada yang menanyakan perihal kepindahannya. "Nggak apa-apa. Cuma mau lanjut sekolah di sini. Kebetulan Pak Arga nawarin sekolah di sini." Gadis itu mengangguk paham. "Terus sekarang kamu tinggal di mana?" Lagi, pertanyaan itu membuat Novi sedikit bingung. Setiap akan memberi jawaban,
ia selalu teringat akan poin-poin perjanjian antara dirinya dan Arga. Ia sama sekali tidak boleh salah bicara di hadapan anak lain. Untuk sementara aku tinggal di rumahnya Pak Arga. Gadis bernama Nindi itu melebarkan kelopak mata, seolah tak percaya dengan ucapan Novi. Kamu serius tinggal sama Pak Arga? Novi mengangguk pelan, menggigit bibir bawahnya untuk mengurangi gugup.